Teman-teman, di hadapan kita di buku ini, di Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6. Mesir, baina, antara al-makan wal makanah. Mesir dilihat dari secara geografis dan juga Mesir dilihat dari sisi posisinya, ya, yang sangat amat strategis di dalam maknawi, ya, maknawi. Dia sebagai negara hebat, banyak ulama dan lain sebagainya, itu yang akan kita bahas. Ajib anil as'ilah, hal zurta Jumhuriyah Misr al-Arabiyah min qablu? Apakah engkau sudah pernah berkunjung ke Mesir sebelumnya? Min qabl. Jadi sebelumnya sudah pernah ke Mesir. Kalau jawabnya sudah, ya, na'am. Hal pertanyaan hal itu jawabannya na'am am la. Na'am am la, itu saja. Enggak ada yang lain. Na'am la. Kemudian kalau na'am zurtu, kalau la tinggal ma zurtu, ya. Menggunakan ma kepada fi'il madhi jadi ma nafiyah, ya, ma zurtu. Kalau fi'il mudhari biasanya selalu menggunakan la nafiyah, selalu, meskipun tidak harus, tapi selalunya begitu. Wa mata, dan kapan itu? Aina taqa'u Jumhuriyah Misr al-Arabiyah? Di mana terletak Jumhuriyah? Ini nama resmi Mesir, ya. Nama Mesir secara resmi. Jumhuriyah Misr al-Arabiyah. Jumhuriyah Misr al-Arabiyah. Jumhuriyah itu Republik Mesir atau Republik Arab Mesir. Republik Arab Mesir. Utlu ayah minal Quran. Ayatan minal Quran. Baca kalianlah ayat Al-Quran. Zukirat fiha Misr. Disebutkan di sana tentang Mesir. Banyak, ya. Al-Baqarah itu udkhulu Misra insyaallahu aminin dan seterusnya. Nah, seperti biasa ada istima' yang kita skipkan, ya. Istima' itu tentang qiraat yang akan kita baca di bawah. Ya, sehingga nanti setelah istima' maka teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Taqa'u Misr fi shimali syarqi Asia. Benar atau tidak? Sahih am la? Nah, kita tidak bisa jawab itu sampai kita bisa selesaikan yang ada di qiraat yang di bawah. Baik. Termasuk sawwibil khata, koreksi yang salah dan seterusnya. Kemudian tahadduts, disuruh berbicara tentang Mesir. Kita tidak bisa lakukan itu sampai kita bisa membaca qiraah yang di sini. Qiraah iqra'in nas at-tali summa ajib anil as'ilah. Bacalah bacaan di bawah, kemudian jawab soal-soalnya. Siapa yang mau baca? Silakan. Saya pengen yang belum pernah membaca ini baca deh, biar ada pengalamanmu. Ya, silakan. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Haballahu Misra mawqi'an mutamayizan haitsu taltaqi fiha qartan wa taqtaribu minha ثالثة إذ تقع في أقصى الشمال الشرقي لقارة إفريقية يحودها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر وتبلغ مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع ويقع جزء من أرضها في آسيا وهي شبه جزيرة سيناء ويحدها من الغرب ليبيا ومن الجنوب السودان كما تمر
عبر أراضيها قناة السويس ونهر النيل أطول أنهار العالم، ويتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل، ويبلغ عدد السكان حول 90 مليون نسمة. والدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، وتتكون من 27 محافظة. Masya Allah, luar biasa ya. Ada kalimat gharibah? Ada kalimat gharibah? Ada kalimat gharibah? Sama. Sama. Apa? Saya tidak dengar. Aqsa. Sama. Nasama. Ini ya. Ada yang tahu kejauhan nih sebenarnya? Enggak apa-apa. Ada yang tahu nasama? Manusia. Muradifnya. Al-insan. An-nas. Ada yang kurang pas sebenarnya. Tapi ya nyambung lah gitu ya. Dari sirat kalimatnya bisa dipahamin sebetulnya. Nah, lebih kepada nafsan gitu ya. Nah, jiwa gitu ya. Nasmah itu adalah jiwa. Ada yang lain yang tidak bisa dipahamin kalimatnya gharibah, yang gharibah? Kalau murabba' ini paham? Murabba' Persegi. bagus, persegi ya. Saya takut kamu itu enggak paham tapi diam gitu. Jangan sampai begitu. Mumpung masih bisa saling bertanya kalau di sini kan. Tapi kalau sudah masuk di ruang ujian, ya kita tidak bisa lagi bertanya. Baik. Kalau ini apa artinya? Habba. Baraka. Mencintai. Suka. Menganugerahkan. Baraka, Ustaz. Makanya itu apa? Wahaba. Apa namanya itu? Memberikan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan gitu ya. Haballahu Misra mauqi'an mutamayyizan. Allah menganugerahi Mesir mauqi'an, apa? Posisi, tempat mutamayyiz, yang istimewa. Haitsu taltaqi fiha, dilihat dari mana? Taltaqi fiha, bertemu, berjumpa, qaratani, dua, apa arti qaratan? Dua benua. Nah, dua benua. Wa taqtaribu minha salisah, dan menjadi dekat dari Mesir itu salisah, benua yang ketiga. Bisa dipahamin ya? Benua apa yang ketemu? Dua benua qaratani. Nah, jadi benua yang ketemu adalah benua Asia dan benua Afrika. Ya. Wa taqtaribu, dan dekat dengan Mesir, benua yang ketiga. Apa itu? Eropa, ya kan? Yang ada di atas Mesir itu Eropa. Idh taqa'u fi Aqsa. Aqsa ini tadi apa arti Aqsa? Kayaknya tadi ada yang nanya ya kan? Ujung, pojok. Ujung, ya. Ujung. Batas. Aqsa itu batas akhir gitu ya. Akhir. Jauh, asalnya Aqsa itu artinya jauh. Nah, tapi bisa diartikan ujung, bisa diartikan akhir gitu ya.
Taqa'u fi aqsa shimali syarqi, terletak pada shimal syarqi. Apa arti shimal syarqi? Timur laut. Nah, timur laut. Liqarati Afrika. Sebelah timur lautnya ada Afrika. Wa yahudu fi shimalil bahri min shimalil bahri min shimali al-bahrul mutawassit. Bahrul Mutawassit. Apa Bahrul Mutawassit? Laut Mediterania. Nah, laut tengah ya, Mutawassit itu laut tengah. Nah, atau disebut dengan bahasa lainnya adalah Laut Mediterania. Laut tengah. Terkadang disebut juga Bahrul Abyad. Disebut dengan Bahrul Abyad. Karena ada laut merah, ada juga laut putih, gitu ya. Ya, kalau kamu sudah ngelihat laut putih ini, Bahrul Abyad Mutawassit atau Bahrul Mutawassit, kamu akan melihat penggalan surga lah di muka bumi Allah. Cantik, indah, beneran. Kamu catat nama pantainya itu luar biasa. Ada pantai Hurghada, itu luar biasa indahnya. Banyak turis juga ke sana, ya kayak kita mungkin Balinya gitu ya. Nah, bisa tempat menyelam. Kamu lihat ya macam-macam ya, biota laut dan lain-lain. Pokoknya luar biasa. Ada lagi Pulau Paradise, nggak ada pohon, tandus, pasir putih semua. Indah pantainya. Wa minasyarqi Bahrul Ahmar, dan berbatasan sebelah timur yaitu Laut Merah. Merah. Kenapa dinamakan Laut Merah? Tidak ada hubungannya nih ya dengan Fir'aun ditenggelamkan, itu tidak ada. Ini hanya istilah ya, istilah. Jadi ada Laut Merah, ada Laut Putih, istilah saja. Jangan bayangkan karena Fir'aun ditenggelamkan di situ terus lautnya jadi merah, enggak. Itu hanya istilah. Sama dengan laut mati gitu ya. Enggak tahu siapa yang bunuh. Tapi dia disebut dengan istilah laut mati. Kenapa dinamakan laut mati? Ternyata laut mati itu adalah laut yang tertutup. Ada istilah laut mati, Bahrul Mayit, ada Bahrul Hayy. Laut hidup. Kalau laut hidup itu laut yang terbuka. Laut yang terbuka, laut hidup, ada laut yang tertutup. Yang tertutup itu artinya tidak nyambung ke lautan yang luas, tapi dia tetap laut. Wa tablughu misahatuha. Mana misahah? Jarak. Misahah. Seperti misahah. Luasan jarak. Luas ya, luas. Wa tablughu, dan mencapai luasnya. Ya, tablughu itu kan bisa diartikan sampai gitu ya. Cuma kalau digunakan bahasa Indonesia, wa tablughu misahatuha, dan luasnya mencapai miliun kilometer murabba', berarti 1 juta. Miliun itu berapa? 1 juta gitu ya. Miliun itu 1 juta. Nah, miliun 1 juta. Nah, miliun ini dulu sebelum ada angka miliun, miliar, orang Arab menyebutnya alfu alfin gitu ya. Itu maksudnya 1 juta. Cuma ke modern ini kan ada miliun, ada miliar, ada triliun. Nah, apalagi itu yang liun-liun lain lah. Ya, pokoknya angkanya sudah nggak ketahuan. Yang kita tahu ya triliun. Nah, itu paling tinggi, itu duit yang kita tahu itu ya. Jadi di atas itu ada lagi, sama kayak sekarang di kuota itu kan ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte, ada lagi ke atasnya itu byte-byte yang lain. Wa taqa'u juz'un min ardiha fi Asia, terletak juz'un min ardiha, sebagian dari buminya Mesir, fi Asia, di daerah Asia. Wa hiya shibhul jazirah. Mana shibhul jazirah? Menyerupai. Shibhu ya menyerupai pulau ya kan? Menyerupai pulau, tapi enggak enak masa diartikan menyerupai pulau.
Semenanjung. Ya, bagus. Siapa itu yang nyambung itu ya? Bagus. Kawasan luas berarti. Ya, Syibhul Jazirah itu artinya semenanjung. Nah, dia tidak sempat dianggap pulau karena dia masih nyambung ke daratan yang lain. Karena kalau pulau itu harus yuhituhu bil bahr, yuhitu bah, dikelilingin oleh laut. Ini Syibhul Jazirah, ini semenanjung Sinai. Nah, semenanjung Sinai. Jadi Sinai itu sudah masuk daratan Asia. Nah, sebelah kanannya Sinai, sebelah kirinya Afrika sudah. Nah, wa yahudu min gharbi Libya, dan di sebelah barat dia berbatasan dengan Libya. Libya negerinya Muammar Gaddafi. Wa minal janubi Sudan, dari sebelah selatan ada Sudan. Sebelah selatan ada Sudan. Saya yakin kamu ini belum apa namanya? Belum bisa membayangin itu. Jangankan Mesir, negara sendiri aja kalau ditanya perbatasannya kita enggak tahu itu. Sebelah timur kita berbatasan dengan siapa, sebelah barat dengan siapa, sebelah selatan utara dengan siapa. Kama tamurru abra ardiha qanat Suez. Kama tamurru abra ardiha. Apa artinya nih? Kama tamurru abra ardiha, sebagaimana tamurru, mana tamurru? Lewat. Melewati, melintasi ya. Di bumi Mesir itu gitu ya, di bumi Mesir itu melintas Qanat Suez. Mana Qanat Suez? Kanal Swiss. Ya, Swiss ya, Kanal Swiss. Ini bagian dari hal terpenting dalam transportasi laut, Kanal Suez ini. Jadi dulu orang kalau mau ke Asia atau mau ke Amerika suka muter jauh benua Afrika itu, diputer jauh gitu. Nah, bisa sampai semingguan baru nyampe. Begitu dibelah oleh Mesir, Kanal Suez tadi yang menyambungkan dari dari Afrika langsung ke Asia bisa, langsung ke mana lagi? Ke Amerika juga lebih dekat. Nah, jadi dibangunlah Kanal Suez ini oleh pemerintah Mesir, entah tahun kapan saya juga tidak ingat. Yang jelas kita belum lahir. Jadi sekarang dia menjadi jalur penting perdagangan dunia. Dan begitu juga Nahrun Nil. Nahrun Nil juga menyeberangin Mesir, melintasi Mesir. Abra itu melintasi ya. Nahrun Nil. Jadi Sungai Nil juga melintasi Mesir. Jadi Sungai Nil itu membelah Afrika. Qanat Suez juga membelah Mesir. Atwalul anhar al-alam, yaitu sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Satu benua dia belah, ya, satu benua Afrika. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sungai Nil ini pernah airnya surut sampai terjadi kemarau panjang karena orang Mesir dan negara-negara lain tentunya bergantung kepada air Sungai Nil sebagai sumber kehidupan di sana, pertanian dan lain-lain. Ya. Kalau cuma buang air ya gali pasir selesai kan. Nah, jadi ya, cuma kalau untuk minum itu yang susah. Nah, kemudian Umar bin Khattab tulis surat kepada Sungai Nil. Kamu bisa bayangkan Umar bin Khattab kirim surat kepada Sungai Nil. Nah, kata Umar bin Khattab, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka mengalirlah selamanya. Coba sampai sekarang nggak pernah lagi. Sejak itu nggak pernah lagi Sungai Nil mogok gitu ya. Dikirimin surat oleh Umar bin Khattab. Ya, coba nanti di kampungmu kalau ada sungai yang kemarau gitu, kamu tulis surat, siapa tahu berhasil gitu ya. In kunta tu'min billah gitu ya, Salahuddin ya. Fajri, maka mengalirlah engkau min Salahuddin Al-Ayyubi. Kan bagus tuh. Ya, dikira sungainya Salahuddin Al-Ayyubi yang dulu, ya, ternyata yang sekarang. Perlu juga itu dicoba. Itu bagian dari karomah ya, yang insya Allah oleh Allah untuk orang-orang yang dia pilih. Wa yatarakkazu aghlabus sukan. Yatarakkaz. Mana yatarakkaz?
Terfokuskan. terfokuskan, ya, terpusat gitu ya, terpusat, terfokuskan gitu ya. Ya tarakaz aghlabus sukan Misra fi wadin Nil. Apa makna wadin Nil? Lembah Nil. Lembah Nil. Lembah. Jadi terpusat penduduk-penduduk Mesir itu di sekitar lembah Nil. Kenapa lembah Nil? Yang wilayahnya subur. Di Wadin Nil, lembahnya subur. Wa tablughu adadus sukkani, mencapai adadus sukan. Mana adadus sukan? Banyak penduduk. Bilangan Banyak penduduk atau populasi penduduk, ya gitu ya. Populasi penduduk mencapai. Nah, jadi kalau diterjemahkan biar lebih enak, siapa tahu nanti kamu menjadi mutarjem lah, penerjemah. Gitu cara menerjemahkan. Jangan mencapai jumlah penduduk, jadi kurang kedengaran berwawasan. Gitu. Nah, tapi populasi penduduk Mesir mencapai hawali. Hawali itu apa? Sekitar. Hawali itu artinya sekitar 90 miliun, sekitar 90 juta. Nasama 90 juta. jiwa. Indonesia berapa juta? 200-an. 200-an. Sannya itu panjang itu. Sannya itu berapa? Hah? 200-an. Sannya itu enggak dikit-dikit loh itu. 280 juta gitu loh. 280 juta. Jadi sanmu itu 80 juta, itu hampir sebanyak penduduk Mesir. Bayangin tuh. Jadi gara-gara san aja itu. Nah, 200-an gitu. Penduduk Arab Saudi berapa? Arab Saudi lebih sedikit daripada Mesir. Indonesia ini muslim terbesar, populasi muslim terbesar di dunia. Muslim terbesar di Eropa itu Perancis. Di dunia adalah Indonesia. Habis Indonesia siapa? Baru negara-negara. Bahkan Cina itu termasuk populasi muslimnya besar loh. Meskipun muslimnya cuma sekitar 1-2%, tapi dari sekian miliar. Jangan main-main. Banyak penduduk Cina yang muslim itu jauh lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia itu hanya 27 juta. 27 juta itu kayaknya ya penduduk Bekasi aja. Bekasi mungkin 27 juta. Kamu bayangin tuh. Kalau orang Bekasi pindah semua ke Malaysia, jadi Indonesia itu Malaysia itu. Ya, kita ini luar biasa. Waddinul Islami dan agama Islam huwa dinur rasmi lid-daulah. Agama Islam adalah agama yang resmi lid-daulah, bagi negara Mesir. Wal lughatul arabiyyah hiya lughatuha, dan bahasa Arab adalah bahasanya resmiyah, ar-rasmiyah yang resmi. Wa tatakawwanu min, tatakawwan, mana tatakawwan? Terdiri dari, tatakawwanu min, pasangannya adalah min ya. Tatakawwanu min 27 muhafazah, 27 provinsi. Indonesia berapa provinsi? 34. 34. Udah kurang ya? Enggak 36 lagi? Mau direncanakan. Dulu Indonesia 27 loh. 27 provinsi, pemekaran seperti Bangka Belitung dimekarkan gitu ya. Kalau di Sumatera itu Bangka Belitung sama Kepri, Kepulauan Riau. Kalau di Jakarta itu kalau tidak salah Banten dimekarkan dari Jawa Barat gitu. Apalagi ya, begitu-gitulah. Baik, baca selanjutnya. Siapa yang baca selanjutnya? Ana Ustaz. Ya, silakan Ana. Kama yazallahu makana Misra faqad afrudaha kadzalika bil makanah idz karamahu Allahu bidzakari bidzikri wasana'i wasyarafaha bil mursalin wal anbiya wa sya'allahu ayyukbala anbiya'uhu alal Misr fa'ala ardiha kallamallahu Musa wa aqbala 'alaiha Isa fil mahdi thumma sarat min ba'di hisni al-islamil hasin wa min qabli dzalik aqbala 'alaiha abul anbiya Ibrahim thumma yakhruju minha bijariyati misriyati takunu umman
libikri bani Ismail alladzi kana min naslihi ummatil arabi musitaribin wa min ba'di Ibrahim ja'a Yusuf iz khamila ilaiha sabiyan fa'asha fiha azizan aminan ala khazainiha wa khairatiha. Masya Allah, luar biasa. Sama kalimat gharibah. Fiha kalimat gharibah. Ada? Kalimat gharibah. Naslihi Ustaz. Hah? Mana itu? Naslihi. Aina. Min naslihi. Baris keberapa gitu loh? Baris Nah, ini. kelima. Nasal. Nah, ada yang bisa bantu? Keturunan. Zat. Ya, muradib. Nasabun nasab. Nasab boleh, nasab boleh. Bagus. Ada yang lain? Kalimat gharibah lainnya. Aqbala ala Ustaz. Aqbala ala, mana itu? Fen. Aqbala ala. Aqbala ala. Ada yang bisa? Mendatangi. Boleh. Muradibnya? Ya, di Zat. Yati atau yati. Ya'ti. Boleh. Yang lain? Ada yang lain? Cukup? Kama mayyazallahu makana Misra. Sebagaimana Allah mengistimewakan. Mayyaza itu mengistimewakannya. Mayyaza yumayyizu. Jadi dengan ditasydidkan mayyaza, jadi dia memerlukan maf'ulun bih karena sudah dirubah gitu ya. Kadang perubahan penambahan huruf itu bisa merubah muta'addi menjadi lazim, lazim bisa berubah menjadi muta'addi gitu ya. Faqad afradaha kadzalika bil makana. Afradaha, ma mana afradaha? Ikhtara ya Zat. Afrada itu lebih juga kepada mayyaza. Mengkhususkan boleh. Iya, afrada. Farid, afrada faridun gitu ya. Istimewa, khusus gitu ya. Bil makanah, Allah juga mengkhususkannya, mengistimewakannya bil makanah. Makanah ini apa diartikan? Lokasi wilayah. Bukan wilayah, apa? Kedudukan. Kedudukan. Makanah itu kedudukan. Jadi itu punya kedudukan tersendiri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In karramahallahu bidzikri. Bukan bidzakari ya. Allah telah karramaha, memuliakan Mesir, karramaha. Sama ini dengan karrama mayyaza tadi ya. Karramaha, kalau karrama saja tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ulun bih. Jadi karramaha jadi berubah. Karramahullahu bidzikri wassana. Allah memuliakannya dengan penyebutan. Nah, disebut-sebut ya bidzikri wassana. Sana ini apa sana? Pujian. Pujian. Alhamdulillah. Bilhamdulillah. Jadi Allah memuliakan Mesir dengan menyebutnya. Wa syarrafaha, dan sama syarrafa karrama fiha wa syarrafaha bil mursalina wal anbiya. Ya, dan dimuliakan, diagungkan dengan para rasul dan para anbiya, para nabi. Masya Allahu ayyuqbila anbiya'uhu ala Misra. Dan Allah menginginkan agar ayyuqbalal anbiya'uhu ala Misra, agar para nabinya itu
sampai di bumi Mesir, datang ke bumi Mesir. Kemudian fa'ala ardiha, dan di bumi Mesir juga kallamallahu Musa. Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Musa di bumi Mesir ketika di Bukit Tur Sina, di Bukit Sinai. Nanti kalau kalian mau mendaki, mendakilah di Bukit Sinai. Luar biasa, kamu naik start jam 12 malam sampai di puncak itu sekitar waktu ini deh, waktu subuh. Jadi bisa bisa melihat sunrise, ya, matahari terbit ya, lihat subuh di sana ya. Luar biasa. Ininya indah lah, pemandangannya indah. Kamu bisa lihat bagaimana bumi Mesir dari atas Bukit Sinai. Wa aqbala 'alaiha Isa fil Mahdi. Begitu juga Nabi Isa sampai di bumi Mesir. Fil Mahdi, mana fil Mahdi? Man. Fil Mahdi, mana fil Mahdi? Kandungan. Buayan, ayunan gitu ya. Fil Mahdi ayunan. Kamu ingat bahwa kisahnya Nabi Isa ketika ditanya itu kan, man abu, siapa ayahmu gitu. Wa yukallimun nasa fil mahdi, wa yukallimun nasa fil mahdi. Ya. Dan dia berbicara kepada orang fil mahdi, padahal Isa alaihi salam masih bayi ketika. Tsumma sarat min ba'di hisnin. Nah, kemudian setelah itu min ba'di hisnul islamil hasin. Min ba'di, kemudian setelah itu sarat, jadilah Mesir hisnul Islam, tembok Islam, al-hasin, yang kuat atau benar-benar tembok yang kokoh. Jadi Mesir itu menjadi tembok kokoh setelah Islam. Ya, nanti tentara Mongol, tentara Salib, bahkan tentara-tentara Eropa itu mentoknya nanti di Mesir. Mesir itu tentaranya kuat, luar biasa ya. Wa min qabli dzalika aqbala 'alaiha Abul Anbiya Ibrahim, dan sebelumnya aqbala 'alaiha, datang juga ke sana siapa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim alaihissalam datang ke sana, bahkan thumma takhruju minha bijariyati Misriyah. Kemudian dia keluar dari Mesir membawa jariyah Misriyah, membawa wanita Mesir, membawa budak wanita Mesir. Takunu umman li bikri nabihi, menjadi ibu li bikrin nabihin, bagi seorang anak yang nabi, yang cerdas. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Nabi itu artinya cerdas ya, nabi. Alladzi kana min naslihi, yang kana min naslihi, dari keturunannya ummatul Arab, menjadi umat Arab, al-musta'rabin, al-musta'ribin, boleh musta'ribin, dibaca musta'ribin, orang yang diarabkan. Arab itu ada Arab aribah, ada ba'idah, ada musta'ribah. Jadi Arab itu macam-macam. Musta'ribah itu adalah orang yang terarabkan. Nabi Ismail itu adalah orang yang terarabkan karena aslinya dia keturunan Ibrahim. Ibrahim orang Irak. Kemudian ibunya Ismail adalah orang Mesir. Campuran Irak dan Mesir. Ini bukan orang Arab asalnya. Ya, bukan orang Arab. Irak itu bukan bahasa Arab asalnya. Nah, ada yang mengatakan bahasanya Suryani. Bahasa Suryani dulu. Nah, termasuk di daerah Syria gitu ya. Nah, dan ada yang mengatakan bahasa Ibrahim aslinya itu adalah bahasa Babilonia yang terletak dulu di Irak. Kemudian menikah dengan wanita Mesir, lahirlah anaknya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam menjadi
bangsa Arab yang terarabkan. Makanya kata Ibnu Manzur, al-Arabiyah itu lisan. Lisan itu adalah bahasa Arab itu adalah lisannya, bukan bangsanya. Mesir itu bukan Arab aslinya, tapi karena bahasanya sudah Arab, secara otomatis Mesir menjadi bangsa Arab. Mesir itu bangsa Kipti. Ya, sampai hari ini ya, karena bahasanya bahasa Arab, jadi dia bangsa Arab. Indonesia kalau suatu ketika kita rubah bahasa kita tidak lagi bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Arab, secara otomatis kita sudah menjadi bangsa Arab. Meskipun hidungnya pesek itu enggak masalah, brewokannya tipis gitu tidak ada masalah. Yang penting lughatnya, lisannya Arab, maka menjadi Arab. Ada 22 negara Arab hari ini. Arab yang asli itu Yaman. Arab yang asli itu dari Yaman. Kemudian pindah ke Saudi kalau hari ini ya, ke Hijaz itu menjadilah Arab yang di Mekah, berkembang naik ke atas, masuk Islam, Islam sudah mengarabkan Syam, mengarabkan Irak, mengarabkan sampai ke Mesir, mengarabkan sampai ke Palestina, mengarabkan sampai ke Sudan, bahkan negara-negara Eritrea yang ada di bawah. Mungkin kalian pusing dengarnya kan? Amin ba'di Ibrahim ja'a Yusuf. Kemudian setelah Nabi Ibrahim datang pula Nabi Yusuf alaihissalam. Idh humila ilaiha, ketika dia dibawa ke sana ke Mesir, sabiyan, ketika dia masih bayi. Fa'asha fiha, lalu hiduplah Yusuf alaihissalam di Mesir ajizan. Dalam keadaan ajiz, mulia, aminan, dan dia juga sebagai nabi yang amin, yang amanah. Amin ala khazainiha, menjadi bendaharawan. Bendaharawan ya, amin itu bendahara. Ya, makanya di dalam istilah Arab aminul am itu nanti bendahara, artinya bendahara ya. Bendahara umum gitu lah kalau bahasa kita ya. Wa khairatiha, khazain itulah gudang ya. Gudang, khairat artinya kekayaannya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi, kalau kita sekarang ya menteri apa namanya itu ya, bukan coba menteri pangan tapi memang bendahara negara gitu. Baik, lanjut. Siapa? Silakan. Silakan. Siapa? Halo. Silakan. Jangan berebut. Siapa? Sanjaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarafat Misru min Rasulillahi Muhammadin bida'watiha ilal islami fi syakhsi hakimiha. إذ كتب النبي إلى المقوقس عظيم القبط بمصر كتابه المشهور وقد رد المقوقس بهدية ومعها جارية وهي مارية القبطية التي أنجبت لرسول الله ابنه إبراهيم ولمكانة مصر بين البلاد خلد القرآن ذكرها في أكثر من موضع فمنه قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر يوسف وقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين سورة يوسف. وقد وردت أحاديث نبوية شريفة توصي بها وبأهلها خيرا منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما Baik. Sahih Muslim. Ada kalimat gharibah? Aman ya, nggak ada yang gharib ya. Anjabat, apa arti anjabat?
Aulada. Melahirkan. Hah? Melahirkan. Melahirkan. Anjabat melahirkan. Baik, Melahirkan. cukup. Wa syarufat. Mana syarufat? Karumat. Karumat. Mulia. Mulia. Wa syarufat Misr min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bida'watihi ilal Islam. Mesir mulia karena mendapat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Islam fi syakhsin hakimiha. Dan diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam lewat orang yang memimpinnya fi syakhsin, seseorang hakimiha yang menjadi pemimpin. Hakim itu bukan diartikan hakim pengadilan ya. Hakim itu diartikan pemimpin. Makanya orang kalau menyebut gubernur itu terkadang hakim. Hakim Jakarta maksudnya adalah hakim pemimpin, bukan hakim dalam pengertian mahkamah ya. Idz kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Muqawqis. Sering disebut dibaca Muqawqis ya. Meskipun tertulis Muqawqas. Azim Qibti. Orang agungnya Qibti, orang agungnya Mesir. Azim Qibti, orang agungnya Mesir. Di Misra kitabuhu masyhurah, dengan kitabnya atau surat ya. Kitab itu surat ya, diartikan kitab itu artinya surat. Nah, karena Nabi mengirim surat ketika Nabi masih hidup, kirim surat ke Raja Muqawqis, diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Tapi Muqawqis nggak mau masuk Islam. Sebagai bentuk ihtiramnya kepada Rasulullah, dia kirimkan budak nanti, budak kepada Rasulullah. Artinya dia nggak mau perang, dia nggak mau masuk Islam dan sebagainya ya. Waqad raddal Muqawqis, Muqawqis membalas surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihadiyatin, dengan hadiah. Ada hadiah yang diberikan oleh Muqawqis, wa ma'aha jariyah wa hiya Maria Qibtiyah. Dan selain hadiah yang dikirimkan oleh Muqawqis, Muqawqis juga memberikan hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan seorang budak perempuan namanya Maria Qibtiyah. Namanya Maria. Maria kalau bahasa kita ya, Al-Qibtiyah itu menunjukkan jinsiyah, menunjukkan dia adalah bangsa Mesir. Maria Qibtiyah. Allati anjabat li Rasulillah, yang anjabat melahirkan li Rasulillah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibnahu. Maria Qibtiyah inilah yang melahirkan anaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad, yaitu namanya Ibrahim. Dan dinamakan oleh Rasulullah Ibrahim juga karena ibunya adalah orang Mesir, sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, ibunya orang Mesir. Jadi mengenang itu Nabi Muhammad menamakan anaknya Ibrahim. Walimakanati Misra baina biladi, dan karena Mesir punya kedudukan di antara negara-negara, khalladal Quran zikraha. Al-Quran Subhanahu wa taala mengekalkan penyebutan nama Mesir fi aktsari min maudhi'in, di banyak tempat ya, di banyak ayat. Faminhu, di antaranya qauluhu ta'ala wa qala alladzi ishtarahu min Misra, dan berkatalah orang yang membelinya, ya, membeli siapa? Membeli Yusuf min Misra, dari Mesir. Jadi ada orang Mesir yang membeli Yusuf. Udkhulu Misra insyaallahu aminin, masuklah kalian ke Mesir, insyaallah kalian dalam keadaan aman. Sama-sama di surat Yusuf. Qad waradat ahadits nabawiyah, begitu juga terdapat sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asy-syarifah, yang mulia, tusi biha, memberikan wasiat biha kepada Mesir. Jadi Nabi berwasiat kepada umat terkait tentang Mesir. Bi ahliha, terkait dengan
penduduk Mesir khairan, untuk selalu berbuat baik kepada Mesir. Berbuat baik kalian kepada Mesir karena Mesir punya makanah, punya kedudukan tersendiri di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minha akhrajahu Muslim fi sahihi, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar, dari Abi Dzar Al-Ghifari, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sataftahuna Misra, kalian akan memerdekakan Mesir. Mesir hari itu di zaman Nabi belum masuk Islam, tapi kata Nabi sataftahuna Misra, kalian akan memerdekakan Mesir. Fastausu bi ahliha khaira, aku wasiatkan kepada kalian untuk melakukan berbuat baik kepada ahli Mesir. Jangan main-main dengan ahli Mesir. Berbuat baiklah kalian kepada ahli Mesir. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalian juga sampai di Mesir begitu, berbuat baik kepada penduduk Mesir. Cuma ada hal-hal yang boleh, ada yang tidak boleh dilaksanakan. Fa inna lahum zimmah, karena Mesir itu dengan kita punya zimmah. Mana zimmah? Zimmah. Perlindungan. Ya, perlindungan gitu ya. Jadi punya ikatan perjanjian, saling melindungi, warahiman, dan kita juga punya ikatan rahim. Kamu bisa bayangkan itu. Rasulullah mengingatkan itu di zaman beliau sudah berapa ribu tahun dari zaman Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi itu tidak lupa nasabnya. Nabi itu tetap ingat bahwa Mesir itu adalah ibunya, gitulah kira-kira. Ibu dari Nabi Ismail, yaitu ibunya Nabi Muhammad sendiri, kira-kira begitu. Jadi kita masih punya ikatan kekerabatan rahim antara Mesir dan orang-orang Arab, diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis ternyata. Saya kira masih ada tadi. Ceritanya kurang banyak. Baik, saya kira sudah jelas ya dari apa yang kita baca, kita bisa pahamin ini mufradat-mufradat. ضع علامات صحيح أمام الأقرب معنى للكلمات. Haballahu Misra. Mana jawaban yang paling tepat? Manaha ini yang menjadi minhah itu ya, manaha ya. Manaha, minhah. Kenapa bukan ahabba? Ya, nggak cocok ya. Nggak cocok. Kalau wahaba, manaha, haba boleh. Fasya'allahu ayyuqbila. Apa ayyuqbila? Ya'ti ilaiha. Ya, ya'ti ilaiha. Baik, apa lagi? Yang ketiga, Maria Al-Qibtiyah anjabat. Waladat. Waladat. Apa mana waladat? Anjabat ya. Anjabat waladat. Waladatil cuma anjabatil anjaba yunjibu. Kemudian yatarakkazu aghlabu. Mana aghlabu? Mu'zam. Jadi harus diperhatikan jawabannya. Jadi mu'zam ini adalah jawaban yang tepat. Bukan kullu, bukan ba'du. Ma'zam atau mu'zam itu adalah aghlab, sebagian besar, mayoritas kalau bahasa kita ya. Fil bainal muradif wal jam'u fima ya'ti, dan jamaknya. Sil bainal mufrad wal jama', antara mufrad dan jama'. Daulah, mana mufradnya? Mana jamaknya? Ad-dual ya. Ad-dual al-arabiyah, berarti negara-negara Arab. Qarah. Mana qarah? Qarah benua. Jamaknya adalah qaraj. Kemudian an-nabi. Al-anbiya. Nabi jamaknya adalah al-anbiya. Mana itu? Al-anbiya. Kemudian al-ardu.
Al-Aradi. Al-ardu al-aradi. Al-ardu al-aradi. Baik. Hisnun. Husun. Bunun, benteng, tembok. Benteng, tembok. Kemudian nahrun, أنهار anharun. Kemudian khairat, ini apa khairat? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dia tinggal jomblo sendirian. Baik. Fahmul makru. Da alamat sahih بجانب الفكرة رسمية في كل فقرة. أبى الله مصر موقعا متميزا. صحيح. حيث تلتقي فيها قارتان وتقترب منها ثالثة. صحيح إذ تقع في أقصى شمال الشرق لقارة أفريقيا. يحود من شمال البحر المتوسط من شكل بحر الأحمر ويبلغ مساحة 1,000,000 كيلومتر مربع ويقع جزء من أرضها في آسيا في شبه جزيرة سيناء. Kok benar semua perasaan? Ada pilihannya, Ustaz. Ada gagasan pokoknya di Soalnya di bawahnya Ustaz. Oh, soalnya di bawah. Al-fikrah fi faqratil ula hiya apa, mana yang tepat? Yang Nah. kedua, Mauqi' Misra al-mutamayyiz baina thalasi qarat. Benar? Atau posisi Mesir ala sahil. Mana sahil? Mana sahil? pantai. Pesisir ya, pesisir. Artinya pesisir. Pantai juga bisa, cuma lebih enak diartikan sebagai pesisir gitu ya. Jadi jawaban yang benar memang mana? Dua. Yang kedua ya. Kalau ya, mauqi' Misr mutamayyiz baina salasi qarat. Posisi Mesir yang terletak di antara apa? 3 benua. Ya. Jawabannya ada di nomor. Kalau ini ada di sukan Misr hawali 90, tidak ya? La. Karena biasanya orang orang Arab itu lebih suka mendahulukan fikrah itu di awal kalimat. Deduksi ya kalau kita ya. Ya. Atau induksi. Deduksi, induksi, apa lagi namanya? Ya aja ya biar cepat ya. Saya tahu bahasa Indonesia juga kamu jeblok juga itu. Kama mayyazallahu makan Misra faqad afradaha kadzalika bimakana idz karramaha Allahu bi dzikri was sana wa syarrafa bil mursalin wal anbiya asyallahu ay yuqbal anbiya ala al Misr dan seterusnya. Fikra fi faqra ats-tsaniyah. Apa itu? Mana? Manzilah Misra wa tashrifuha bi ziyaratil anbiya. Iya. Wa iqamatihim. Kayaknya ya cocok ya. Kayaknya udah ini ya. Iya. Ya, udah cocok lah ini. Jadi ziarah para nabi, ziarah para nabi dan rasul wa iqamatihim, dan begitu juga para nabi dan rasul mana iqamah? Tinggal di sana, menetap ya. Wa khuruj Ibrahim bi jariyah misriyah takunu umman li bikri nabiyin. Hayatu Yusuf alaihissalam ya makin tidak. Wa limakanati Misr bainal biladil khalladallahu dzikraha fi aktsar min mawadhi. Fi aktsar min mawdhi. Fikrah fi faqratil akhir. Apa mana fakrahnya? Misra fil Quran wa sunnah.
Hah? Kalau saya lebih setuju ini loh. Hah? Ya boleh beda sih, nggak apa-apa. Da'watur Rasul alaihi salam ilal fathi Misra. Tapi kalau Mesir dalam Al-Quran wa Sunnah kayaknya lebih mencakup ya. Iya. Lebih mencakup ya. Qaladanya. Qalladallahu ya. Baik, cukup. Kemudian rattibil afkar al-atiyah hasba wurudiha. Mana? Yang nomor 1 mana? Yatarakkazu aghlab Empat. riba dinil. Ya. Nih nomor 1 ini. Ya. Terus nomor 2? Ya. Yang Wasya Allah. ini. Oke, nomor 2. Kayaknya nomor 3 ini ya. Wa ala ardi kallamallahu Musa ya. Allah. Terus nomor 4. Syarufat Misra min Rasulillah. Ini nomor 4. Kemudian nomor Zikrat Misr fil Quran yang aksar min mawadi'. Oke. Baik, bagus. Mana lagi? Oh, masih ada sambungannya? Hah? Beda soal Beda soal dia. Beda. esainya. Ajib anil as'ila al-atiyah. Mayyiz. Mayyiza. Mawqi' Misr al-makani. Posisi Mesir secara geografis apa? Taqa'u baina qaratain. Terletak di antara 2 qarah. Wa yataqarrabu ilaiha as-salisah. Bagus. Man minal anbiya asha fi Misra ma'zam hayati. Nabi siapa yang tinggal di Mesir ma'zam hayatihi, sebagian besar hidupnya. Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Yusuf. Ada lagi? Nabi Ibrahim enggak? Nabi Ibrahim itu sedikit sekali aja dia berkunjung. Muhammad pernah ke Mesir enggak? Nabi Muhammad? Muhammad ke Mesir? Enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak ada catatan sejarahnya. Entahlah kalau kita enggak tahu. Yang kita tahu enggak pernah. Nah, kalau ke Syam pernah. Nabi ke Yordania pernah, ke Syria pernah, ya waktu perang Tabuk itu. Syarafallahu Misra bil mursalin wal anbiya. Dalil ala dzalik. Dalil, apa makna dalil? Jelaskan. Hah? Bukan. Apa? Buktikan, bagus. Dalil, tunjukkan buktinya. Dalil, tunjukkan dalilnya. Dalil. Berikan alasan dulu. Dalil ala dzalik. Baik. Munaqasyah. Munaqasyah yang enggak usah kita bahas lah, kalian udah pintar tuh berbicaranya. Adawatul istifham, adawatul al-istifham. Man hadza? Hadza ustazi. Man hadza? Hadza ustazi. Ma hadza? Hadza kitabu Muhammad. Madza ya'malu Khalid? Ya'malu mualliman. Limadza ataita ila Misra? Ataitu ila Misra li'ata'allama al-lughata al-arabiyyah. Kaifa haluka? Khair walhamdulillah. Mata tusafir ila Misra? Tusafir ila Misra yaumal jum'ah. Aina taqa'u Misra? Taqa'u Misra fi shimali syarq Afrika. Kam adad sukkan Misra? Ayyi surah tahfazu minal Qur'an? Ahfaz suratul Baqarah. Hal tazkurul an? Na'am udzakirul an. Atasma'il adzan? Atasma'il adzan? La, lam asma'hu. Baik. Lahiz
ya semua yang di awal tadi adalah adawatu istifham atau disebut dengan istilah kata tanya. Min adatu istifham yus'al biha anil aqil. Man ya, bukan min ya. Yus'al anil aqil. Anil aqil. Anil aqil. Kalau yang berakal yang ditanya, maka pertanyaannya harus man, ya. Nah. Kalau mahadza, kamu pegang temanmu kan mahadza gitu. Berarti kamu secara tidak langsung anggap temanmu nggak berakal gitu ya. Jangan dipraktekin ya. Kemudian ada ma istifham, ada tuh istifham juga yus'al biha an ghairil aqil. Sesuatu yang tidak berakal. Mahadza ya berarti sesuatu yang kamu tunjuk itu sesuatu yang tidak berakal. Wa kadza madza, begitu juga kata madza. Kata madza. Jadi bahasa Arab itu sangat menjunjung tinggi akal ya. Kalau bahasa lain itu kan nggak ada itu. Ya. Jadi akal itu menjadi penentu dalam bahasa Arab. Jamak ghairu akil jadi muannas gitu ya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada gitu-gitunya. Mau berakal kah mau apa ya bodo amat gitu. Pokoknya apa bagaimana gitu bahasa Indonesia. Yus'al biha an ghairil akil ya, juga bertanya tentang sesuatu yang ghairu akil yang tidak berakal. Kaifa yus'al anil hal awil ahwal. Kalau kaifa bertanya tentang apa? Ahwal. Keadaan, situasi ya. Kaifa haluka dan sebagainya. Wa mata yus'al anil waqti, bertanya tentang waktu. Mata sa'a. Jadi jawabannya juga harus sinkron dengan yang ditanya. Nah, cuma yang repot itu kamu nanya dijawab lagi tanya gitu kan. Kamu apa kabar? Kenapa nanya? Itu kan susah dijawabnya itu. Ada yang kayak begitu enggak? Ya. Banyak. Si Puja suka begitu, si Puja. Ya kan, perempuan suka begitu kalau ditanya. Emang kenapa? Kamu lagi di mana? Emang kenapa? Kan susah. Akhirnya enggak apa-apa, jawabnya gitu kan. Akhirnya sama-sama enggak jelas itu kan. Nanyanya tapi enggak apa-apa, terus kenapa nanya? Yang ditanya enggak jawab, ya akhirnya enggak ada kesampaian. Maksud cerita tadi enggak dapat semua. Aina. Nah, kalau aina bertanya tentang apa? Makan. Anil makan. Ini bertanya tentang tempat. Kemudian kam berarti bertanya tentang adat. Bilangan. Bertanya tentang adat, jumlah, bilangan ya. Bilangan. Ai. Kalau ai tentang apa? Dia mencakup semua. Jadi dia ini kalau bahasa kita ya apa itu namanya? Kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Jadi mencakup seluruh doa di situ. Jadi masuk ke semua gitu. Ayo akhbaruk, ya, ayo akhbarak, gitu. Boleh juga gitu ya. Jadi nanya jumlah tapi menggunakan ai dan sebagainya. Jadi bisa dibedakan ya. Ini sebenarnya udah pada paham, udah pada bisa ya. Min adawatil istifham man, ma, madza, limadza, kaifa, mata, aina, kam, ai dan a. Dia enggak bahas ya. Ini bermakna apa? Hal ya. Allahu amaraka hadza. Hal amaraka Allah gitu ya. Hal bermakna hal. Nah ini tadi ya. Hal dengan Jadi maknanya sama. Cuma
ada yang mengatakan A ini lebih lebih singkat gitu ya, orang mau buru-buru lah. Makanya orang Mesir akhbar dan sebagainya. Jadi lebih singkat. At-tadrib, hatil as'ilah lil ijabati taliyah. Nah, kalau begini. Hadhihi kharitah Misri, kharitah Misra. Jawabannya pertanyaannya apa? Ma hadhihi. Hadhihi boleh. Karena kharitah ghairu aqil. Hadza ustadzul lugha al-arabiyyah. Ini pertanyaannya apa? Man hadza. Jangan ma hadza ya. Marah guru bahasa Arabmu nanti. Bi khair walhamdulillah. Kalau jawabannya bi khair walhamdulillah, pertanyaannya kaifa haluka. Taqa'u Sudan, terletak Sudan, berarti terkait tentang tempat. Berarti tadi apa? Aina. Sudan. Naam, fahimtu. Kalau ada jawabannya na'am amla, jawabannya pertanyaannya pasti hal atau a. Afahimta. Hal fahimta, afahimta gitu ya. Usafir ila Makkah fi syahri Ramadan. Kalau begini mata ya, karena apa? Karena berkaitan dengan waktu fi syahri Ramadan. Usafir ila Makkah lil umrati. Aina. Lil umrati. Ini lil umrati. Limadha. Bagus. Yashrahul ustadzu darsan an Misra. An Misra, ini kodenya di sini. Ayu. Min aina, ya bagus. Min aina. La usafiru bil qitar. La usafiru bil qitar. Pertanyaannya apa? Hal. Karena jawabannya la, berarti hal usafiru bil qitar? La. La usafiru bil qitar. Uridu kitabal qiraah. Mada turid? Uridu kitabal qiraah. Bagus. Asalib balaghiyah haballahu Misra mawqi'an mutamayyizan a'tallahu Misra ayyuhuma tufaddil wa limadha. Ya jelas ini saja ya. Sudah apa namanya? Pertama. Ya, sudah ya, baru kita dengar, aneh juga gitu ya. Daripada yang pertama a'ta wahaba ya. Bentar. Kira-kira apa beda a'ta sama haba atau wahaba? A'ta itu artinya memberi, wahaba juga memberi, atau haba juga memberi. Apa bedanya? Kok dibeda-bedain sih? Dan perlu diingat, Atau untuk makhluk. tidak ada kata bahasa Arab yang betul-betul sama, itu enggak ada. Las. Ja'a, ata, apa lagi? Qadima, semuanya beda. Kalau qadima itu artinya datang dari jauh, dari negeri jauh. Kalau ata datang dari dekat, ja'a karena ada keperluan. Jadi semua kata bahasa Arab itu punya beda-beda. Jadi kalau a'ta ini diberi setelah meminta. Namanya diberi setelah diminta. Nah, kalau wahaba itu diberi tidak meminta tapi dia berusaha. Paham ya? Namanya hibah gitu ya. Dia nggak minta tapi dia berusaha mencari. Ya, maka diberikan oleh Allah, kira-kira begitu. Nah, kalau haba ini sudah murni tidak diminta, tidak berusaha, dan kita nggak bisa berusaha dapatin gitu loh. Nah, jadi ya, berarti masih murni
prerogatifnya Allah itu. Jadi orang Mesir itu tidak bisa berusaha gimana supaya negerinya itu dekat dengan 3 benua, itu tidak mungkin, ya kan? Dan tidak bisa juga diminta gitu. Memang sudah murni plak, dikasih oleh Allah segitu-gitunya gitu. Gitu ya. Bisa dipahamin ya. Jadi tidak ada kata bahasa Arab itu yang dari sononya betul-betul sama, itu enggak ada. Ya, kalau sama ngapain sampai dibikin 2 kata gitu. Jadi prinsipnya orang Arab tuh begitu. Jadi semua mereka bedakan sampai jaa, ata, apalagi dengan yang sama-sama begitu. Alkitabah, disuruh latihan menulis. Saya yakin kalian sudah bisa menulis. Rattibil kalimat fi kulli satar. Mana? Aina, ya. Aina taqa'u. Mana Mesir terletak. Nomor 2, Ba. Kam. Ya, kam. Kam ya guru ada di suk. Kam ya belughu ada di sukkani. Nomor 3. Dari bahasa Arabnya. Man. Ya kan? Man. Man Aisyah. Man. Min anbiya'i. Ya kan? Asya. Fi Misra au Zaraha. Siapa di antara para nabi yang hidup di Mesir, au Zaraha, atau datang berkunjung ke sana. Kemudian kam Kamaratan. Dzikrat Misra fil Quran. Berapa kali Mesir disebut di dalam Al-Quran. Lakhsud dars fi khamsi astur. Suruh mentalkhis, meringkas qiraat yang di atas menjadi 5 baris. Ansyita asariyah. Nah, ini terlalu sulit nih, terlalu geografis ya. Ma ahammu ma yumayyizu mauqi biladik. Apa istimewanya negerimu? Paling tidak ada aku di sana, itulah jadi istimewa ya. Kalau nggak ada kita di Indonesia nggak istimewa. Bima tashtahiru baladuk. Apa yang paling masyhur dari negeri kita ini? Apa yang paling masyhur dikenal orang lah? Kalau disebut Indonesia, orang terbayang itu. Kira-kira apa kira-kira? Madinatul Bali. Bali. Indonesia, orang langsung terbayang ke Bali. Kebalikannya loh. Orang lebih tahu Bali daripada Indonesia. Beneran. Orang-orang Eropa itu mereka enggak tahu Indonesia. Banyak mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Apa yang paling istimewa? Kalau disebut Indonesia, orang terbayang, oh iya gitu. Enggak ada istimewa ya perasaannya. Mungkin min at'imatihi, Ustaz. Ya, enggak juga. Ya. Orang luar negeri itu ya enggak terlalu, ya ada sih sebagian orang yang senang dengan kuliner kita itu ada. Tapi tidak menjadi ikon. Apa kira-kira ya? Saya juga bingung. Apa kalau disebut Indonesia orang langsung kebayang, oh Indonesia penghasil ini gitu. TKW. Rempah-rempah. Rempah-rempah itu zaman penjajahan dulu iya terkenal. Merdeka alam. Bingung Surga kita. tersembunyi. Indonesia itu sebenarnya banyak. Ya, saking banyaknya nggak ada yang istimewa. Minyak dia punya, getah karet dia punya, sawit dia punya. Indonesia ini negara penghasil karet dan sawit terbesar di dunia loh. Entah nomor 2, entah nomor 1 gitu loh. Antara Indonesia, Malaysia, Brazil gitu. Batu bara juga Indonesia penghasil terbesar. Tapi tidak menjadi ikon gitu loh. Nah, kalau Korupsi, Arab Ustaz. Saudi, orang langsung oh Mekah, Ka'bah gitu ya. Mesir, piramid gitu loh. Indonesia, Borobudur. Sebagian juga orang yang tahu Borobudur. Anda enggak usah dipikirin. Pokoknya yang bikin Indonesia itu dikenal ya Sumanto lah, Sumanto. Indonesia, oh Sumanto ya gitu. Lebih kurang kayak begitu. Nah, kalau ada yang enggak tahu Sumanto cuma nanti buka di YouTube. Uktub risalah tad'u fiha sadiqaka di ziarati baladik. Ini susah-susah ini. Tulis surat, kirim ke temanmu, suruh datang ke Indonesia ya. Kamu nanggung ongkosnya.
banget ini. Beban hidup kita aja belum habis kalau mau ditambahin. Baik teman-teman, udah selesai. Ada Malaysia, Daulah Malaysia. Mudah-mudahan ada nanti kita ketemu dengan Indonesia lah di dalam buku ini. Jangan terlalu Malaysia aja. Orang Mesir itu kadang kita dibikin jengkel sama orang Mesir. Ya Malaysia, Malaysia. Padahal kita orang Indonesia dipanggil Malaysia gitu loh. Jengkel kita. Dia lebih apa namanya? Lebih apa namanya ya? Lebih ini kepada Malaysia daripada ke Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau mau beli nawar. Orang Malaysia enggak, kam sab'in, langsung dibayar sama Malaysia. Indonesia bikam katanya, sab'in, mungkin 30 gitu. Ditawar jadi 30. Beneran. Jadi orang Mesir itu malas nawarin barang ke Indonesia, suka nawar. Orang Malaysia kenapa nggak nawar? Sebenarnya pengen nawar, cuma ngomongnya dia susah. Jadi orang Indonesia itu rajin nawar karena ngomongnya ngasal, pede banget, nggak tahu jawabannya apa juga ya. Pokoknya ditawar aja gitu. Lah, kata orang Mesir tetap aja didorong tuh duit 30 pon. Ini, lah. Akhirnya ditambah 10 lagi jadi 40. Lah. Ya, akhirnya capek orang Mesir ini sudah 40 lah. Sana ambil gitu. Menyerah orang Mesirnya. Bukan karena harganya murah, mungkin modalnya aja 50. Cuma karena orang Indonesia ngotot ngasih duit 40, udahlah daripada lama. Ini kuniatin sedekah aja nih sama Indonesia. Jadi kalau dia panggil Indonesia itu jarang. Aduh, Indonesia negerimu tercinta. Jadi ini kharitah ya. Jadi Mesir itu nih yang di sini nih. Nah, Mesir itu yang di sini nih. Ini Mesir ini. Ini di atas sini sudah masuk sebagian wilayah Mesir nih. Mesir. Sampai ke wilayah ini. Ini laut merah nih. Ini laut merah kalau di sini. Inilah wilayah Mesir. Jadi Sungai Nil itu dia belah. Luar biasa. Mesir itu wilayahnya luas. Ya, nanti kapan-kapan lah kalau kamu. Ini pantai di sini. Ini Bahrul Mutawassit itu di atas ini. Ini Bahrul Mutawassit tersebut juga Bahrul Abyad Mutawassit. Pantainya indah luar biasa, cakep. Nah, kalau di sini juga ada pantai Dahab namanya di wilayah Laut Merah ini ada pantai Dahab. Bagus wilayah pantai Mesir itu cakep-cakep bersih-bersih. Ya, hampir nggak bisa ketemu sampah kita di sana. Kalau di Indonesia ya main di Bali, main di mana itu pagi-pagi petugas pantai itu harus garukin pinggir pantai itu karena banyak sampah yang hanyut. Hanyut dari mana itu? Dari Pulau Jawa itu, dari Banyuwangi sampai ke Bali, plastik Indomie. Saking parahnya ada orang Indonesia sampah bungkus Indomie itu dia bilang apa? Ini bungkus Indomie dulu dibuang orang tahun 97 di sini. Plastiknya sampai sekarang nggak hancur gitu. Ya, ternyata sampah plastik itu nggak hancur-hancur gitu. Terus kata komentator yang ada di apa sih itu? Di apa namanya? Di Facebook. Terus lo 97 sampai sekarang ngeliatin doang sampah itu gitu. Dari 97 sampai 2021 coba sampah itu kamu biarin aja di situ. Saking parahnya netizen Indonesia itu. Nah, Barbar. ya, barbar. Jadi nanti kalau sampai di Mesir lihat pantainya indah, tapi jangan lihat daratannya. Di daratan Mesir itu banyak sampah. Sampah berkeliaran. Apalagi ketika danau apa namanya? Badai. Ada saatnya badai pasir itu. Angin puting beliung tuh naik itu sampah-sampah plastik. Kenapa? Karena Mesir wilayahnya gurun. Jadi tempat sampahnya itu terbuka, itu juga berterbangan nanti. Pulau Gebangnya itu ya, tempat buang sampahnya itu luar biasa, luas. Jadi kamu nanti terkaget. Mesir itu yang indah, yang bersih itu ya kalau kayak di Jakarta itu ya Sudirmannya gitu ya. Nah, ada yang ini. Daerah-daerah pelosok-pelosoknya ya tetap kotor, banyak sampah. Kotor pun bukan berarti kotor jorok itu enggak, cuma banyak sampah plastik terbangan di mana-mana. Banyak anjing liar. Anjing liar di sana, kiai pun digonggong sama anjing.
Ya, dia nggak peduli mau kiai kah, mau syekh kah, Pak RT kah, siapakah, pokoknya dikejar, digonggong sama anjing liar. Hati-hati, anjingnya gede-gede. Pokoknya lebih kurang seberat tubuh manusia, besar-besar. Ya, begitulah kehidupan Mesir, indah. Meski nggak bersih-bersih amat, tapi ngangenin lah. Orang-orang yang ada di Mesir itu istimewa, sesuai dengan wasiat Nabi. Istausu di Misra, kata Nabi, kuwasiatkan kepada kalian dengan negeri Mesir. Untuk apa? Khairan, untuk berlaku baik. Saya kira itu teman-teman buat di pagi hari menjelang siang ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini bisa nyangkut nempel, paling tidak ya minimal menambah mufradat, kemudian memahamin bahwa ada penggunaan kata istifham yang baik dan tepat, kemudian juga bisa menggunakannya dan menjawabnya sesuai dengan jawaban yang sesuai. Itu aja, sekian. Demikian, aku qauli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.